Selamat datang di Rock Timika. Jagalah kebersihan selama Bapak Ibu berada di dalam ruangan ini, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Aktifkan mode diam pada HP Anda selama berada di dalam ruangan ini. Kotak persembahan telah tersedia pada beberapa tempat di dalam ruangan ini, bagi Bapak Ibu yang ingin memberi dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Pintu gerbang ditutup 5 menit sebelum ibadah dimulai. Bapak Ibu dapat mempersiapkan waktunya dengan baik agar dapat datang tepat waktu. Bagi yang sedang kurang sehat atau beresiko tertular dan menularkan penyakit, diwajibkan tetap memakai masker 100% selama berada di lingkungan Rock Timika, atau saudara dapat mengikuti ibadah online di YouTube gereja. Demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, sangat diharapkan bagi jemaat yang membawa kendaraan agar bisa mengikuti arahan petugas parkir. Shalom, selamat datang di Rock Timika. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan Sunday Service kami yang diadakan di jam 8 dan jam setengah 11 pagi. Parents, untuk membangun karakter Kristus pada anak-anak, kami juga menyediakan ibadah sekolah minggu untuk anak balita sampai anak usia 12 tahun di jam setengah 11 pagi. Untuk kita bisa mengalahkan pikiran kita, menundukkan pikiran kita, menguasai pikiran kita, kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita butuh yang namanya Roh Kudus dalam hidup kita. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun posisi kita, seberapa besar mungkin harta kekayaan kita tidak mampu melakukan hal itu sendiri. Mari kita refleksi kembali hidup kita. Kita perbarui pikiran kita ini dengan kuasa daripada Allah sendiri. Karena itu yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng apapun itu. Orang lain bicara nggak mungkin, orang lain bicara mustahil. Tunggu dulu, ada kuasa yang memampukan kita semua. Ada kuasa yang bisa mendobrak itu semua, meruntuhkan itu semua, merobohkan itu semua. Sekuat apapun, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mampu dan kita sanggup. Amin. Hanya Tuhanlah yang dapat mengubahkan situasi kita dari tidak baik menjadi baik. Sebab itu kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan seluruhnya, supaya kita bisa melihat setiap janji Tuhan. Tuhan tidak ciptakan kita untuk hanya sekedar sukses. Karena kalau cuman sukses, hidup saudara berhenti buat saudara. Tapi kita diciptakan untuk sebuah misi. Nah, semua misi dari Tuhan adalah hidup kita berbuah buat orang lain. Untuk menonton dan mendengarkan kembali kumpulan khotbah gereja, Anda dapat mengunjungi YouTube resmi kami, like Rock Timika. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya. Kehadiran media sosial di era digital memberikan manfaat yang sangat besar. Pastikan Anda juga mengikuti Facebook Gereja, GBI Rock Timika, dan Instagram Rock Timika untuk mendapatkan informasi terupdate kegiatan dan acara gereja. Di Rock Timika, mulai dari yang kecil sampai dewasa adalah keluarga. Melalui Kingcom, kami rindu semua orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, tertanam dan bertumbuh dalam Kristus. Temukan aplikasi Rock Timika di Play Store atau App Store. Di sini Anda dapat membaca buletin like yang terbit sesuai dengan tema gereja setiap bulannya. Rock Timika membangun kehidupan yang kuat untuk mempengaruhi dunia. Bastian, apa sih yang kamu sukai ketika di hari Natal? Minuman, kue, baju baru. Baju baru? Wah, berarti kamu udah dibelikan mamamu baju baru ya? Iya dong. Keren! Kalau kakak Denis apa? Kalau aku suka ketika di hari Natal karena bisa berlibur bersama keluarga.
Bastian, kita infokan pengumuman yuk. Ayo, Shalom, selamat datang di Rock Timika. bersama saya Bastian. Saya Denisa. Berikut informasi minggu ini. Ibadah akhir tahun pada hari Selasa 31 Desember 2024 dilaksanakan pukul 7:30 malam. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Akan diadakan jamuan kasih setelah ibadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat menghadiri jamuan kasih bersama ini. Kami telah menyediakan amplop persembahan syukur ibadah akhir tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengambil di tempat yang telah tersedia dan membawanya kembali pada ibadah akhir tahun. Karena kelahirannya, kita semua beroleh kehidupan baru. Demikian informasi minggu ini. Selamat Natal!
Ayah adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Namun di balik keceriaannya, dia memiliki kelemahan fisik yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya sejak SMA. Ayah diberitahu jika akan melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan. Suatu saat, ayah mendapat kesempatan mengalami kebesaran Tuhan untuk dapat menindaklanjuti kelemahan fisiknya ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dan ayah pun berpikir kalau Tuhan mengizinkan dia mengalami peristiwa besar ini, berarti semuanya akan berakhir dan dia akan mendapat hadiah mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Besok hari ulang tahunku Tuhan, dan aku percaya Tuhan akan memberikan hadiah kesembuhan kepadaku. Aku akan mendapat mujizat, dan aku akan dinyatakan sembuh. Aku percaya itu. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, ayah menyambut hari baru. Di hari itu, HP ayah penuh dengan semua chat ucapan selamat ulang tahun dan ucapan semoga sehat selalu. Hari ini ayah akan menerima hasil pemeriksaan dari dokter. Dengan semangat, ayah menuju ke rumah sakit untuk bertemu dokter dan mendengarkan hasil pemeriksaannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
Berikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kami percaya saat datang di altarnya. Mujizatmu Tuhan terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku cuma minta kesembuhan, dan Kau tahu, aku percaya Engkau terlalu sanggup untuk melakukannya. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa Engkau menenun aku demikian? Menenun hidupku, sempurna rencana.
Aku hanya ciptaan, dan Engkau pencipta. Kalau aku bisa sampai hari ini, semua karena pertolongan-Mu. Engkau yang memegang kendali atas hidupku. Masihkah engkau percaya kalau aku sanggup? Masih Tuhan, menyembuhkan itu perkara yang terlalu kecil bagimu. Bagiku, Engkau terlalu sanggup melakukannya. 3 orang Majus datang dengan segala kelimpahan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai hormat mereka. Namun dengan segala keterbatasan dan kekurangan keberadaanmu, kamu mau datang mempersembahkan yang terbaik bagiku, yaitu hati yang tetap percaya walau belum melihat, hati yang mau memuji dan menyembah walau dalam kesulitan dan kesesakan. Itu sangat menyukakan hatiku, dan itu hadiah terindah bagiku. Ingatlah, aku selalu mengasihimu. Cukupkah itu menjadi hadiah terindah bagimu? Kita mau sama-sama mempersembahkan yang terbaik. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti
sumber dari segala sumber pengharapan Bapa. Engkau firman yang menjadikan manusia, membuat kami bisa menyentuh kasih itu secara nyata lewat Engkau pribadimu Yesus. Kami siap Tuhan untuk Engkau terus berbicara, untuk setiap hati kami berbicara. Berkat Natal saat kami pulang dari tempat ini, ada berkas-berkas baru untuk kami bisa pulang dengan sukacita Natal yang kami rasakan hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja dari awal sampai akhir untuk setiap orang-orang yang penuh membutuhkan pengharapan, untuk setiap orang-orang yang mulai membutuhkan kasih yang baru, aliran-aliran sungai yang baru. Biar Engkau yang berbicara Tuhan untuk setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Natal, saudara semua bisa ucapan selamat Natal ke saudara kanan kiri. Puji Tuhan. Ya, dari fragmen aluran present worship dan drama tadi saudara, spill ya, itu true story. Ya saudara, kita mungkin bisa rasakan, mungkin di beberapa saudara yang duduk di tempat ini mungkin bisa berpikir seperti itu. Masihkah engkau percaya? Masihkah engkau percaya? Kadang-kadang dengan kesulitan yang bertubi-tubi, kita jadi melupakan apakah Tuhan masih bisa mengerjakan hal itu. Kalau saya renungkan di tahun 2024 saudara, dahsyat sekali yang saya alami. Di titik-titik terendah, Tuhan juga bicara seperti itu dengan saya. Febel, masihkah engkau percaya? Terkadang banyak ujian-ujian, penderitaan yang terus berkelanjutan, membuat kita jadi lupa siapa Tuhan dalam diri kita. Dan kita kehilangan itu. Dan kita mulai melihat situasi kanan kiri. Tapi di dalam fragmen Natal ini saudara, Tuhan yang berkata, masihkah engkau percaya? Di 12 bulan ini Tuhan, aku masih belum punya pasangan hidup. Aku masih belum bekerja. Hubungan pernikahanku masih belum dipulihkan. Sampai kapan aku harus berdoa Tuhan? Penyakitku belum sembuh-sembuh. Kurang baik apa aku Tuhan? Tuhan berkata, masihkah engkau percaya? Ya saudara, karena seperti yang dikatakan, ayah katakan, kesembuhan itu sangat kecil buat Tuhan. Yang berat apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita kadang-kadang bisa meragukan secara nggak sadar dengan situasi yang ada. Nah, hari ini saya mau men-sharekan bagaimana Natal bisa menghadirkan kerajaan Allah sesuai dengan tema bulan ini ya. Kalau kita lihat ayah mungkin belum dapat jawaban atas kesembuhannya. Tapi yang kita lihat pasti ayah sudah menghadirkan kerajaan Allah dalam dirinya. Mengapa? Karena dia taruh kedaulatan Tuhan di atas keinginannya dia secara pribadi. Dia punya hak untuk minta sembuh. Kalau dilihat dia anak yang baik. Gak ada hal yang membuat dia tanda-tanda kutip dihukum gitu ya. Tapi ayah akhirnya berkata, biar engkau yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Mungkin jawaban doa atas saudara semua mungkin belum terjawab. Tapi yang pasti kalau saudara menaruh kedaulatan Tuhan di atas keinginan kita pribadi yang harusnya kita bisa minta pun, saudara sudah menghadirkan kerajaan Allah. Dalam Roma 14 ayat 17 saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Allah. Bila kita mau diperintah hidup dalam kerajaan Allah, mau menaruh kedaulatan Allah dalam diri kita, segala sesuatu yang berkata jasmani duniawi itu tidak sesuatu yang sangat penting, itu kata firman Tuhan. Tapi yang penting buat orang itu adalah ketenangan hatinya. Ya saudara, bila seseorang sudah tidak menaruh kedaulatannya di tangan Allah, ciri-ciri yang pertama pasti gelisah, termasuk saya saudara, saya juga ngalami. Gelisah, pikiran,
bisa stres, ya, sukacita mulai menurun, tidak ada ketenangan, karena kita mulai berpikir, kalau kita tidak menaruh kehendak kita kepada Tuhan yang Sang Raja itu, seperti slide kedua, seperti sebuah negeri yang tidak percaya terhadap rajanya untuk memerintah. Yang terjadi pasti ada kudeta, ada pemberontakan, ya kan? Ada hal-hal yang membuat negeri itu menjadi nggak damai karena nggak percaya dengan rajanya. Mencari pergerakan-pergerakan dalam tanah untuk menggulingkan pemerintahan itu karena nggak percaya dengan keputusan rajanya. Negeri yang rakyatnya tidak mempercayai rajanya yang berdaulat atas negeri itu, pasti tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Begitu juga kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah sedikit saja, dikit-dikit hilang damai sejahtera, dikit-dikit kita menjadi nggak bisa bersuka cita, kita mulai berpikir, saya mulai berpikir, yang berdaulat ini raja atau Allah sebagai raja kita atau siapa? Saya ketawa sendiri, saudara. Ini benar-benar hari ini, ya. Pas kita mau jalan, pas saya mau diantar suami saya karena saya harus duluan. Tiba-tiba mobil macet, gitu. Nggak bisa di starter dan apa-apa, nggak bisa. Jadi akhirnya sudah. Saya jalan kaki keluar naik ojek, saya bilang gitu. Jadi saya ambil helm, saya bilang, sukacitamu masih ada nggak Pak Ibu? Tuhan gitu, saya ketawa. Iya ya Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir aja hal kecil bisa mencuri sukacita kita. Gitu. Ayah berpikir jawaban terbaiknya adalah dia harus disembuhkan sesuai harapannya. Tapi dia tidak mendikte Tuhan. Dia tahu kasih Tuhan cukup lebih daripada yang lain. Nah itu berarti menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, Natal bukan sekedar saat kita makan enak, kue tersedia. Bisa aja kita makan sederhana, tapi saudara dengan keluarga penuh sukacita. Gak saling bentrok, gak saling adu ego. Itu sudah menghadirkan kerajaan Allah. Ya, Natal tidak bicara suasana. Kalau bicara suasana, ayah nggak mendapatkan Natal itu kalau bicara suasana ya. Kalau bicara soal keren-kerennya, ayah nggak mendapatkan itu. Tapi Natal bicara menghadirkan kerajaan surga. Menghadirkan sukacita. Mungkin saudara tidak punya ekspektasi, targetnya tidak tercukupi di tahun ini. Tapi saudara bisa romantis dengan istri saudara mungkin. Saudara punya hubungan baik dengan anak-anak saudara. Itu sudah menghadirkan kerajaan surga. Meskipun penyakit saudara belum disembuhkan. Kata Tuhan, makanan dan minuman itu gak penting. Yang terpenting sukacita, kedamaian, dan ketenangan hati. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas di Yesaya 9 ayat 6 ini mengatakan bahwa pemerintahan ada dalam pundak Yesus saat dia lahir. Berarti pemerintahan kerajaan surga pun ada di tengah-tengah dunia. Judul saya hari ini adalah makna Natal bagi kerajaan surga. Ada 2 poin saja yang saya mau sharingkan. Dua makna kelahiran Yesus bagi kerajaan surga. Yang pertama adalah kelahiran Yesus atau Natal membuktikan bahwa kerajaan Allah dibangun, dimulai dengan mempraktekkan kasih. Yohanes 3 ayat 16 mungkin saudara gak usah buka karena sangat hafal ya. Bagaimana Yesus bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi dan semua hal tergenapi, keselamatan dan endingnya saudara tahu adalah saat Allah Bapa merelakan dirinya untuk melepas anaknya satu-satunya tunggal untuk turun ke dunia. Allah tahu bahwa manusia sudah gagal dalam perjanjian lama.
Manusia sudah gagal untuk mencapai rencana Tuhan pada waktu dalam perjanjian lama. Tapi Allah mengutus Yesus untuk menjadi manusia dengan peristiwa Natal ini. Artinya apa, saudara? Artinya tanpa peristiwa Natal, tanpa peristiwa kelahiran, kita tidak tahu seberapa besar kasih Allah itu untuk kita. Seberapa besar kasih Allah itu membuktikan dirinya kasih kepada kita. Kalau Yesus tidak lahir di dunia. Ya. Saat Yesus lahir di dunia, kita baru ngeh. Dari Yesus lahir sampai di kayu salib, kita baru tahu sebegitu besarnya kasih Allah terhadap kita. Jadi kerajaan Allah di tengah-tengah manusia tidak dapat mulai didirikan kalau Yesus tidak menjelma jadi manusia. Karena dalam perjanjian lama itu hanyalah sebuah instruksi dari atas ke bawah. Karena Allah kudus, manusia berdosa. Jadi nggak bisa berinteraksi di tengah-tengah manusia, nggak bisa, saudara. Yang ada contohnya Musa. Yang ada Musa naik ke Gunung Sinai, itu pun bangsa Israel nggak kuat, kamu di lembah aja. Musa ketemu Allah pun nggak bisa secara muka dengan muka. Dan saat Musa ketemu Allah secara muka dengan muka, berapa menit hati manusia berubah di bawah penyembah berhala. Mereka nggak bisa ngerti kehadiran Allah yang real, yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh, bisa diteladani secara real. Mereka belum bisa lihat secara nyata dalam perjanjian lama. Namun saat Yesus lahir, disitulah manusia mulai bisa melihat. Seberapa banyak dari saudara semua saat dapat ujian iman, saudara mulai mengingat, iya ya Yesus aja belum kayak saya. Kita baru ngerti berapa bisa mengampuni itu, bagaimana kita lihat Yesus. Iya ya Yesus aja itu bisa mengampuni, aku harus sabar. Kita ngerti kasih itu bagaimana karena Yesus meneladani secara real, secara nyata. Enggak instruksi dari atas ke bawah. Karena Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Bagaimana kita bisa menguasai diri, tidak membalas kebencian dengan kebencian. Saat Yesus mencontohkan dirinya. Bagaimana kita bisa tahu mau mengampuni di saat orang itu menjengkelkan buat kita. Di saat orang itu mungkin membuat hal-hal yang tidak menyenangkan buat diri kita. Saat Yesus mencontohkan. Saat saudara lihat nanti di Paskah, saudara akan sangat ngerti realnya, ayat-ayatnya jelas. Yesus mengatakan banyak hal yang membuat itu terobosan bahwa kasih ini kayak gini ya. Saat difitnah ini kayak gini, Yesus mengatakan gini ya. Kita mulai bisa melihat bentuknya, saudara. Jadi kerajaan Allah mulai didirikan, dibangun saat mempraktekkan kasih. Kasih itu bukan informasi. Ya, kerajaannya tidak didirikan dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Tapi kerajaannya didirikan dengan pengorbanannya. Dengan bayar nyawanya, dengan kerugian yang dianggap rugi. Tapi dia lakukan, kerajaan Allah didirikan. Saudara, kalau kita mau mendirikan kerajaan Allah di keluarga saudara, harus ada pengorbanan. Kalau saudara ingin mendirikan kerajaan Allah dalam hubungan saudara, harus ada pengorbanan. Harus ada bayar harga, praktekkan kasih. Harusnya saya maki, saya nggak maki. Harusnya saya ganti untuk ikut masang status, saya nggak pasang status, saya diem. Saya nggak mau balas, mulut saya harus terkunci. Harusnya saya mau ngomong nih, sebenarnya bukan gini, tapi Tuhan bilang diam, nggak usah ngomong. Kita sedang menghadirkan kerajaan Allah saat kita taruh harga bayar. Karena dia, Yesus sudah melakukannya. Bayangkan kalau Yesus waktu diadili di mahkamah agama, waktu dia dilecehkan sama hukum ahli-ahli Taurat, dia langsung bikin puting beliung jatuhkan. Bisa saudara, ya kan bisa Yesus itu lakukan gitu. Badai aja dia taruh satu kali tenang, tapi kenapa dia enggak? Itulah kasih. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah manusia. Dia menaruh dirinya
untuk menunjukkan bahwa ini loh kamu harus kayak gini. Dan itu gak mudah. Karena di saat dia lakukan itu baru kita bisa tahu. Ya saudara, kita semua tidak bisa mengetahui dan bisa melewati semua ujian-ujian itu kalau Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus tidak mencontohkannya. Tapi karena Tuhan Yesus mencontohkannya, saudara bisa mengampuni saat dibenci, saudara bisa tenang saat saudara difitnah, saudara bisa menguasai diri saat saudara mungkin diperlakukan gak adil. Saudara bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Semua itu karena Yesus sudah mencontohkannya. Kelahirannya adalah bentuk kasih yang dapat disentuh, dilihat. Ya, Yohanes 3 ayat 3, slide 4. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi mengapa orang tidak bisa merasakan sukacita, pengennya balas, pengennya menang sendiri, pengennya pokoknya egonya harus dilampiaskan sendiri, karena dia belum melihat kerajaan Allah. Dimensi kerajaan Allah adalah dimensi di mana dia hidup dalam pimpinan roh. Saat kita hidup dalam pimpinan roh, meskipun dianggap kalah terhadap dunia, tapi saudara taruh untuk hidup dalam pimpinan roh, saudara hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara mengerti bahwa kerajaan Allah adalah seperti ini. Ya, Markus 1 ayat 15, ini saya tadi meneguhkan ya, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini dikatakan Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia. Makanya dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dia sudah ada di tengah-tengah manusia. Yang tadi seperti dalam lagu ya, firman yang menjadi manusia. Mengapa? Karena sumber budaya kerajaan Allah adalah Yesus. Sumber dari segala sumber budaya kerajaan Allah adalah Yesus. Bukan podcast rohani, bukan YouTube rohani, tapi Yesus. Firman Tuhan. Ya saudara, jangan terkecoh karena semua media sosial banyak mengupload semua. Saya tuh lihat kadang-kadang agak aneh, kok kayak gini ya. Kayak gini, kalau saya sudah dengar kayak gini, saya skip. Ya. Jangan terkecoh saudara, karena budaya kerajaan Allah adalah firman Tuhan, Alkitab. Jangan tinggalkan firman Tuhan dan Alkitab, saudara gantikan dengan mendengar podcast rohani. Meskipun itu podcast rohani enggak apa-apa, itu menu tambahan. Tapi sumber budaya kerajaan Allah adalah saudara baca itu firman Tuhan. Baca. Ya. Nah, saat Yesus ada dan firman itu menjadi manusia, jalan itu sangat efektif, saudara. Manusia tidak kesusahan melihat gaya hidup kerajaan. Kita, rock ya, representasi of Christ Kingdom. Kita tidak kesusahan melihat gaya kerajaan. Karena Yesus sudah membeberkan. Sumbernya dia sudah nyatakan secara real dalam daging. Sehingga relate dengan akal budi manusia. Dan itu semua saat Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia. Jadi poin yang pertama saudara, kita renungkan. Ada enggak hari ini saudara melewati Natal tanpa sukacita? Mari sebelum nanti pulang berdoa, Tuhan, taruh sukacita dalam hati saya. Ada enggak satu hari lewat ini saudara enggak punya ketenangan hati? Mari nanti kita berdoa sama-sama, Tuhan, aku mau merasakan kerajaan Allah. Karena engkau lahir, kerajaan Allah dinyatakan. Jangan sampai momen Natal hanya sekedar momen Natal. Bahkan sampai tengah malam bisa begadang, ya mungkin kalau orang-orang di luar sana sampai minum-minum, mabuk-mabuk. Kita gaya kerajaan gak kayak gitu, saudara. Boleh senang, boleh. Ya, boleh mengucap syukur dengan saudara, kerabat semua, boleh. Tapi jangan lewatkan momen ini. Hadirkan kerajaan Allah di momen Natal ini. Apakah saudara punya sukacita hari ini?
Apakah saudara punya ketenangan hati hari ini? Apakah saudara punya kedamaian hari ini? Semakin kita memperhatikan kasih, maka kerajaan Allah semakin nyata dalam hidup kita. Roma 14 ayat 17 saya ambil di firman Allah yang hidup. Sebab bagaimanapun juga yang penting bagi kita orang Kristen bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, jadi kalau saudara ditanya open house enggak, jangan terintimidasi ya. Saya tuh kadang-kadang merenung kasihan ya Indonesia wilayah timur ini ya. Karena tradisi akhirnya terintimidasi semua. Maaf kata ya, ini saya ngomong aja. Enggak perlu tradisi sampai menghilangkan sukacita saudara. Amin. Jangan sampai hilang sukacita. Termasuk saya gitu ya. Saya juga kadang terintimidasi. Enggak open house. Saya enggak pinter masak gitu. Saudara, kadang-kadang tradisi-tradisi itu menghilangkan sukacita kita. Sampai kadang-kadang kita jadi takut keluar rumah, ya kan? Lari ke hotel mungkin. Saya, bukan saudara, saya pernah tahun yang lalu. Karena terintimidasi. Hei, Natal itu bukan hanya soal makan dan minuman. Jadi tolong ya, untuk kita keluarga Rock, jangan... Ya kalau komsel ya gak apa-apa lah, itu keluarga ya. Tapi jangan langsung tembak-tembak, kasihan. Mereka semua terintimidasi. Aduh enggak sih, saya gak open house. Ya kalau diundang ya datang, gak diundang ya nikmati dengan keluarga sendiri kan gitu. Ya kan? Setuju? Ya jangan merasa terintimidasi Natal di Papua. Oke? Ya, saya lanjutkan. Melainkan soal membangkitkan kebaikan, perdamaian dan sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu mendatangkan kebaikan, perdamaian dan sukacita. Poin kedua, terakhir, kelahirannya membuktikan bahwa kerajaan Allah dinyatakan dengan kuasa. Bayangkan saudara, mana ada, kalau saudara mungkin sudah lihat di Netflix ya, The Mary, mana ada masih gadis, tiba-tiba punya bayi, terus kan dianggap aneh gitu ya. Terus habis itu dari bayi sampai besar gak pernah berdosa. Mana ada, tapi ada. Itulah kerajaan Allah. Selalu termanifestasi dengan kuasa. Sejak bayi sampai mati di kayu salib, semua yang keluar dari pribadi Allah adalah kuasa. Adalah pengaruh, adalah pemulihan, adalah recovery. Kita harusnya demikian, saudara. Kita harusnya apapun yang kita lakukan mendatangkan kuasa. Kuasa itu enggak harus mujizat yang luar biasa, saudara. Kuasa kesabaran, kuasa ketenangan, ya. Di saat istrinya suaminya tenang, apa sih mas sayangku, itu kuasa ya kan. Di saat mungkin bapak itu pulang langsung brek, istrinya masih pak mau minum teh, enggak, oh ya sudah nanti ya pak, dengan itu kuasa. Kuasa itu bukan hanya mujizat yang luar biasa, kuasa itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi jiwa roh seseorang untuk merasakan kasih Tuhan. Apapun, bahkan buah pikiran seseorang harusnya mengalirkan kuasa. Termanifestasi. Tidak ada cerita kerajaan Allah tidak berdiri tanpa manifestasi. Harusnya kerajaan Allah berdiri bukan hanya untuk mendirikan gereja-gereja. Oh gerejanya banyak, kerajaan Allah banyak. Minta maaf. Enggak saudara. Kerajaan Allah bukan berkata banyaknya gereja. Ya kalau banyaknya gereja, kalau dari penjangkauan murni oke ya, satu jiwa diselamatkan surga bersuka cita. Ya kita nggak tahu gereja banyak isinya siapa. Kerajaan Allah adalah manifestasi kita semua orang-orang percaya yang kita lakukan membawa pengaruh, membawa akibat. Akibat apa? Akibat wow, sabar ya dia. Wow, dia tahan hati ya. Wow, dia nggak balas ya. Wow, dia tenang ya. Wah, aku bombasti side eyes, dia tetap senyum ya. Pengaruh keteladanan.
1 Korintus 4 ayat 20, bahasa Indonesia masa kini. Karena kalau Allah memerintah hidup seseorang, hal itu dibuktikan. Ya. Kalau kerajaan Allah hadir, berarti kita diperintah oleh Allah. Dan itu dibuktikan oleh kekuatannya. Saya lihat arti kata kekuatan dalam hal ini di bahasa Yunani adalah dibuktikan oleh pengaruhnya. Ya, karena Allah memerintah hidup seseorang, hal itu dibuktikan oleh pengaruhnya hidup orang itu, bukan oleh kata-katanya. Jadi kerajaan Allah harusnya termanifestasi lewat pengaruh kita. Mau kecil, mau besar, harus ada pengaruh, saudara. Harus ada pengaruh. Ya, mungkin ayah belum menerima kesembuhan, tapi saya percaya pengaruhnya dia terhadap pengharapannya dia, terhadap ketekunannya dia kepada Tuhan, kesetiaannya dia kepada Tuhan, itu sudah menjadi pengaruh untuk orang-orang sekitar. Karena orang sekitar pasti gini, kok jadi kamu, aku nggak tahu bisa atau enggak. Tetap itu berpengaruh, meskipun jawaban doanya belum ada, tapi pengaruhnya tetap ada. Jadi budaya kerajaan Allah bukan informatif, saudara, bukan wacana, bukan liturgi, bukan agama, pengaruh. Apapun yang kita kerjakan, keterampilan tangan saudara, perkataan saudara yang tadinya mungkin, coba pikirkan tahun lalu mungkin aku bereaksi salah, mulai aku sekarang bereaksinya agak beda-beda, itu pengaruh menjadi lebih baik. Ya, saat itu terjadi, maka kerajaan Allah termanifestasi dalam hidup saudara. Ya, Yesus tidak ada satu celah pun, tidak ada pernah berdosa. Tidak ada satupun. Yang terjadi adalah selalu termanifestasi, bahkan penjahat kelas kakap pun akhirnya bertobat karena Yesus. Selalu ada, mau meninggal, mau di kayu salib, masih bisa menjadi pengaruh loh saudara, dengan bukan penjahat kelas teri lagi, penjahat kelas kakap karena sama-sama disalib. Itulah kerajaan Allah. Mau saudara di padang gurun kek, mau saudara belum dipromosi kek, mau saudara ibu rumah tangga kek, tetap ada pengaruh harusnya. Dan saudara pasti bisa lakukan. Mari kita renungkan melalui Natal ini, kita bisa mempresentasikan kerajaan Allah dengan cara-cara unik kita. Sebagai pelajar, cara unikmu apa? Memengaruhi. Sebagai ibu rumah tangga, cara unikmu apa? Sebagai bapak-bapak, cara unikmu apa untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini? Jangan lewatkan momen Natal hanya sebatas 1 hari selesai. Tapi mari kita renungkan, refleksi diri. Ya, supaya Natal ini termaknai dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan, kami melewati 1 hari ini Tuhan, dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Tidak ada satupun hal dunia yang akan mengkorek, mengambil sukacita kami Bapa. Karena kasih-Mu cukup buat kami Bapa. Kami butuh ketenangan hati buat setiap kami yang galau, resah, khawatir. Masih ada 6 hari Tuhan kami menyelesaikan tahun 2024 ini dengan titik yang benar, dengan posisi yang benar, dengan posisi yang terbaik, yaitu di dalam Engkau Tuhan. Apabila kami sudah lama meninggalkan pembacaan firman kami, apabila kami sudah lama meninggalkan doa-doa kami, penyembahan kami, padahal itulah arti dari Engkau datang. Saat ini Tuhan kami mau kembali bangkit. Kami tidak mau melewati 2024 dengan titik terendah. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah lahir buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, penyalaan lilin itu bukan prosesi. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa
untuk ikut berpartisipasi dengan menyalakan lampu HP, kita akan melakukan tindakan profetik untuk menyalakan lilin, menyalakan api Yesus lahir dalam diri kita. Saya minta dengan kasih untuk adik Eldover untuk menyalakan lilin sebagai perwakilan generasi anak kecil untuk menjadi pengaruh bagi dunia. Dan saya minta adik Yehuda setelah adik Eldover mewakili youth, saya minta Ibu Yanti Liu mewakili jemaat. Dengan kasih saya minta Ibu Gembala Linda Latumahina dan terakhir Bapak Jerry Latumahina untuk menyalakan lilin. Saya ajak saudara semua bangkit berdiri. Saya ingin kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Saudara, Yesus datang bukan hanya sebagai juru selamat. Dia datang menjadi raja dalam hidup kita. Saudara, kalau kita baca tentang orang Majus yang datang. Dari awal mereka datang, mereka bukan lihat Yesus sebagai bayi. Mereka melihat dia sebagai raja yang akan lahir.
Dan raja itu, setiap kali kita memperingati Natal, kita ingat bahwa raja itu datang untuk lahir dalam hidup kita. Dan raja itu lahir bukan di rumah sakit yang istimewa dengan semua fasilitas. Tapi raja itu datang, dia lahir di tempat yang paling hina. Itu melambangkan semua hidup kita. Kondisi kita sebelum kita ketemu dengan dia. Hidup kita itu seperti kandang. Kotor, bau dan semuanya. Dan ketika dia datang, dia lahir. Dia bukan sekedar datang bawa berkat. Saya kasih tahu. Kita kebanyakan miss. Waktu saya pelajari lagi. Sang raja datang, dia datang bukan hanya bawa berkat. Dia datang bawa kerajaan. Kerajaan itu tinggal dalam saudara. Dan sejak hari itu, saudara hidup berpindah dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Saudara tidak lagi ada dalam kerajaan kegelapan. Saudara tidak ada lagi dalam sebuah kerajaan yang tidak punya pengharapan. Tidak punya jaminan. Tapi saudara ada dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang di dalamnya penuh dengan pengharapan, kuasa, kebenaran, sukacita. Karena itu kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berapa banyak yang percaya saudara terima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kenapa Yesus di tengah badai dia bisa tidur? Karena dia raja yang memerintah atas sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan di sekeliling kita. Hanya orang yang punya begitu kedamaian, ketenangan dalam dirinya yang bisa tidur di tengah-tengah badai. Mungkin pagi ini ada banyak orang gak bisa tidur. Ya, jadi saya mau bilang, saudara menerima sang raja, saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan saya ingin kita baca lagi Yesaya yang tadi Bu Febo sudah sempat sharing. Lalu kita akan berdoa. Saya ingin kita berdoa. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6. Ya. Mulai ayat 5. Boleh ditampilkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa? Siapa namanya? Yesus. Kalau saudara hanya merayakan sekedar sebuah liturgi dongeng, saudara kehilangan kuasa dari Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini bahasa pemerintahan, bahasa kerajaan. Lambang pemerintahan, kekuasaan ada di atas bahunya. Yesus bukan sekedar bayi. Kita bisa lihat pohon Natal, kita bisa lihat kado, tapi itu nggak ngubah hidup kita. Tapi waktu saudara melihat dia sebagai raja, dan dibilang gini, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib. Hari-hari ini saudara yang butuh jalan keluar, saudara butuh hikmat, saudara butuh pengertian. Bahkan saudara butuh penghiburan, kedamaian. Dibilang dia penasihat ajaib. Kenapa kita harus nyari di tempat lain? Sementara penasihat ajaib itu ada dalam kita. Amin. Dan sering kali kita cari nasihat di tempat yang salah, makanya kita buat keputusan dan pilihan yang salah. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Almighty God.
Allah yang perkasa. Siapa yang seperti Allah kita? Saudara, gak ada satupun. Bapa yang kekal. Dia Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yang tidak pernah berubah. Dan yang terakhir adalah Raja Damai. Kita akan masuk tahun 2025. Saudara bisa dengar begitu banyak hal. Tapi satu hal, ingatlah selalu. Raja Damai itu ada dalam saudara. Amin. Saya ingin kita nyanyi. Saudara nyanyi dengan iman. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nyanyi dari awal. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan. lambang Pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang nyanyi dengan iman. penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Engkau Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh kita gandeng tangan sebentar. Saya ingin saudara berdoa buat orang di samping saudara. Ini momen yang indah. Boleh gak ada yang putus? Saya percaya setiap saudara datang bawa berkat. Karena sumber berkat itu ada dalam kita. Saudara, saya hanya minta saudara doa gak usah panjang. Tuhan, tolong orang di samping kiri saya
samping kanan saya. Aku minta Roh Kudus Engkau bekerja dalam hidup mereka. Apapun pergumulan mereka. Engkau Yesus, Engkau Raja. Engkau penasihat ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Berkaryalah atas hidup mereka. Saudara mulai berdoa. Kita ambil waktu sebentar. Syatakaralabalaba. Roh Kudus bergeraklah di tengah-tengah umat-Mu. Kami percaya di tengah-tengah kesatuan hati. Di situ Roh Kudus bekerja. Di situ kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang butuh terobosan dalam finansial, kesehatan, pernikahan, pekerjaan Tuhan. Karir mereka. Studi dalam nama Yesus Tuhan, pasangan hidup. Engkau berkati Tuhan orang di samping kanan, samping kiri kami, depan dan belakang. Berkati, berkati. Jangan ada yang diam, kita ambil waktu sebentar. Ada kuasa dalam mulut saudara. Mulai memberkati. Berkati Tuhan, apapun orang di samping saya, apa yang mereka sedang hadapi, persoalan, masalah, tantangan. Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau bekerja, Engkau bekerja, Engkau bekerja. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Beri kelegaan Tuhan, beri kelepasan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Nyanyi dengan iman. Dia penasihat, Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. nyanyi dengan iman sekali lagi. Penasihat ajaib, Penasihat ajaib, panggil Dia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum duduk saudara keluar lagi cari orang yang belum pernah saudara salaman. Kasih tahu Merry Christmas. Cari. Ya. Merry Christmas. Sang Raja telah datang bawa kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam hidup saudara.
Ya. Oke, duduk sebentar saja. Saudara ingat ibadah kita tanggal 31 akhir tahun. Itu jam 8:30, betul ya? 8:30. Dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Lalu setelah itu kita bisa fellowship. Kalau saudara nggak punya acara dengan keluarga, saudara mau spend akhir tahun sama-sama di sini, silahkan. Boleh bawa kembang api, ya kita bisa merayakan sama-sama. Ya, lalu yang berikut saudara ada amplop putih ini kita jadi sebuah ucapan syukur akhir tahun. Jadi selalu akhir tahun kita siapin ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan 1 tahun itu saya percaya ada begini ya. Ya. Saudara tahu hidup itu kalau cuman begini gak seru. Kasih tahu sebelah gak seru. Saudara kalau nyetir jalan lurus ngantuk gak? Ngantuk. Makanya perlu begini. Kasih tahu sebelah mesti begini. Nah karena begini kita bisa lihat bagaimana Tuhan. Dia itu Bapa yang kekal. Dia Alfa dan Omega. Dia selalu ada dalam perjalanan kita sepanjang tahun. Amin. Waktu kita ada di puncak, dia ada di sana. Waktu kita ada di titik yang paling rendah, dia ada di mana? Dia ada di sana. Nah, karena itu saya percaya saudara satu keluarga cukup bawa ini satu aja. Doa dulu dari rumah, berapapun jumlah yang Tuhan taruh di hati saudara, silakan saudara bisa memberi. Ya, ini saudara bisa, lalu, ibadahnya 7:30. Ya, 7:30 ya, 7:30. Ibadah akhir tahun bukan 8:30, 7:30. Kalau 8:30 nanti saudara ibadah sendiri. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi Merry Christmas buat kita semua. Dan bagi saudara yang akan berangkat cuti setelah Natal, ya sukacita bersama keluarga, enjoy holiday dan kembali lagi dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan, arahkan hati buat Tuhan. Dan terima berkat Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan biji matanya. Ingatlah selalu engkau istimewa. Engkau milik kepunyaan Tuhan. Engkau biji matanya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sama seperti dia menyertai engkau selama ini. Dia juga akan menyertai engkau di tahun 2025. Penyertaannya akan jauh lebih luar biasa dalam hidupmu. Dan izinkan dia untuk tetap jadi raja atas kehidupanmu. Atas semua yang engkau kerjakan. Atas semua yang engkau pilih dan putuskan. Biarlah kiranya kehendakmu. Itu adalah kehendaknya semata-mata. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Kiranya turun atas setiap kita. Anugerah yang sempurna dari Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kita semua. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Dia datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.